menyaksikan buaya sedang berenang. Orang pintar tidak pernah terbuang. Benar kan? Ya. Orang sombong tidak pernah tenang. Benar kan? Bidadari bertelekan di dipan. Mau nggak dapat bidadari? Ada bidadara juga. Bidadari bertelekan di dipan, menanti tamunya ahlul musalli, ahli salat. Ya. Daripada meratapi kegelapan, lebih baik menyalakan lilin. Orang yang suka menyalahkan orang lain, gak pernah benar orang lain, maka itu pertanda orang itu masih harus belajar. Sekalipun profesor sekalipun kiai. Kalau orang itu sudah boleh menyalahkan diri sendiri, pantas semuanya gelap. Saya lupa, saya tidak sadar kalau saya menggunakan kacamata Ray-Ban. Oh, begitu saya buka, ternyata saya yang salah. Aku yang salah. Tapi orang yang tidak menyalahkan di kelas juga ada yang disebut dengan intuisi. Intuisi itu apa itu? Suara-suara hati. Ada hadis Nabi istaghfar, minta pandangan kepada hati nuraninya sendiri. Hati nurani itu tidak pernah bohong, Bapak Ibu. Nah. Tapi hati nurani tidak kotor. Yang kedua ada yang disebut dengan ilham. Ilham itu adalah divine knowledge. Ilmunya Allah, ya, tapi tanpa melalui Jibril. Ilmunya Allah diperoleh melalui orang-orang para wali, orang suci, tidak pernah berdosa. Makanya itu santri-santri itu adalah malaikat-malaikat kecil tanpa dosa. Doanya para santri, Bapak Ibu sekalian, itu seperti doa malaikat. Kalau kita rajin menyumbang ke pondok pesantren, insya Allah anak-anak yang kita bantu itu juga berdoa, maka doanya makbul. Tidak ada orang yang rajin membantu pondok pesantren jatuh miskin, semuanya tambah hebat. Orang yang rajin membantu pondok pesantren, insya Allah akan jadi pejabat lebih tinggi. Kenapa? Karena pondok pesantren itu lebih suci hatinya daripada anak panti asuhan. Anak panti belum tentu diajari Quran, hafal Quran. Di sini anak pondok dihafal Quran. Bintang kejuaraan di langit. Wah, ini ada di Cilacap ini. Lampunya terang banget. Ini bintangnya sangat besar. Oh, mana itu? Oh, pondok pesantren Al-Muslim. Jadi cahaya langit. Nah, ini. Jadi jangan main-main. Rumah yang tidak pernah dipakai untuk salat jamaah, tidak pernah baca Quran, nggak ada suara azan, itu disebut dengan rumah kuburan. Rasulullah bersabda, jangan menjadikan rumahnya seperti kuburan. Nggak pernah ada salat. Maka itu Rasulullah SAW, sekalipun kita tetangga dengan masjid, tetap harus salat di rumah, tapi salat sunnah. Salat fardunya di masjid. La salat li jari masjid ila di masjid. Tidak ada salat fardu maksudnya dilakukan bagi orang yang bertetangga di masjid kecuali salatnya di masjid. Tapi salat sunat Nabi di rumah. Iya, rumahnya Nabi. Ya, buka pintu berlangsung masjid. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah orang yang kita ziarahi tadi tersenyum, Bapak Ibu. Doa kita pun juga diamin. Ya. Masya Allah. Mari yang mudah dari masjid itu ya. Kemudian juga meninggal waktu muda, menangis Rasulullah. Jadi boleh menangisi mayat, tapi tidak boleh meratapi mayat. Merem-rem seperti itu nggak boleh. Nah, begitu dinasehati, melakukan dosa besar. Jalan kaki saya dari kampung siang dan malam panas terik matahari. 3 hari, bayangkan Bapak Ibu. Kemarin Pak, di Australia, kita 51 derajat loh Pak di Mekah Madinah. Jalan kaki bisa mendidih otak ini.
Kenapa dia memburu Rasulullah? Karena terdorong oleh ayat yang saya bacakan tadi. Ya, datang kepada Muhammad, minta dibantu, didoakan supaya diampunkan dosanya. Engkau akan menjumpai aku Tuhan Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Inilah yang membuat saya datang ke sini, supaya dosa-dosa saya diampuni. Tapi Rasulullah sudah wafat. Bagaimana dong dengan dosa-dosa saya ini? Dibiarkan hari takziah ketika Rasulullah apa namanya tuh? Terganggu. Si pemuda itu meraung orang merantar terus. Nggak ada yang mau didengarkan. Menjelang salat subuh Bapak Ibu sekalian, penjaga makamnya Rasulullah SAW didatangi oleh Rasulullah. Wahai sahabatku, hanya NU, bukan Nasar bin Umar, tapi Nahdlatul Ulama ini. Nah, ini dulu ada kasus di Makassar. Orang kaya di Sulawesi Selatan itu meninggal di Australia. Ada anaknya di Jepang, ada anaknya di Amerika, ada anaknya di Jerman. Pendapatnya ulama Muhammadiyah, segera dimakamkan. Jangan menunggu siapapun juga. Ya, nggak ada hadis Rasulullah laki lumut aku segerakan mayat itu dimakamkan. Tapi istrinya mengingatkan wasiat almarhum, tunggu anak-anak saya nanti. Ya, seperti dia tahu kalau dirinya mau wafat ya. Nanti kumpul baru biarkan dia melihat mayat. Datanglah istri almarhum itu kepada ulama NU. Waktu itu Kiai Haji Muhammad Nur namanya, ketua cabang Nahdlatul. Pendapatnya jangan tunggu dulu anak-anaknya datang. Sepanjang mayat ini tidak hancur, tidak bau, boleh menunggu. Ditanya dokternya, apakah mayat ini bisa tahan tidak bau? Kata dokternya 3 bulan mayat ini tidak akan bau karena sudah diformalin di Australia. Kalau begitu, tunggu anaknya, hari kedua baru kumpul anaknya datang. Alasannya apa Pak Kiai? Rasulullah SAW meninggal hari Senin, nanti dimakamkan hari Rabu. Ada sahabat Nabi yang lain juga hari Senin 3 hari baru dimakamkan. Kalau ada alasan tadi, ya. Si pemuda tadi yang dari Cilacap itu, ya, yang dari kampung itu, ya, begitu mendengarkan Rasulullah sudah wafat, langsung meraung meratap menangis, sampai dinasehati oleh ulama senior, ya fulan, ya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq membaca ayat surah Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila munqalabatum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzillahu syakirin. Allah. Janganlah Muhammad itu melainkan manusia biasa, wafat juga. Begitu ayat ini dibaca, gemetar badannya Umar bin Khattab, pedangnya jatuh, barulah mayatnya Rasulullah dimandikan. Yang memandikan pada waktu itu adalah Abu